Dia mendapatkan udang kecil yang tidak diinginkan siapapun, yang kemudian dibicarakan dan disiarkan oleh orang-orang buta, secara kiasan, siang dan malam sampai identitasnya terungkap. Ternyata putri kecil yang tegas dan menentukan di kalangan emas. Bertemu kembali setelah 7 tahun, dia menahanku di sudut dinding. Kakak, 7 tahun yang kau hutangkan padaku, tidak boleh kurang sekalipun, tidak boleh kabur. Aku tidak menyangka akan bertemu kembali dengan Shen Yuiwei dalam situasi seperti ini. Dia dikelilingi oleh banyak orang seperti bulan yang dipuja bintang. Kebangkitan, gaun merah hati-hati, menerima wawancara wartawan sebagai pendatang baru di dunia bisnis, dengan tutur kata yang pantas. Anggun dan mulia, mata dinginnya sedikit tertunduk, menampakkan penindasan bawaan dari seorang atasan. Media tidak dapat dihindari, dan aku berdiri di bawah panggung, kurang dari 2 meter darinya, memegang mikrofon, didorong dan ditarik oleh kerumunan. Fang Yuan, kenapa kau memakai masker di dalam ruangan? Bertemu mantan? Saudara Lu Chen bercanda, aku dengan cepat memberi isyarat untuk diam. Sebenarnya, suara Lu Chen tidak menonjol dalam lingkungan yang bising. Namun, Shen Yuiwei pernah menghabiskan waktu yang lama sendirian dalam kegelapan, pendengarannya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Jadi aku selalu suka berbaring di telinganya dan mengatakan hal-hal buruk. Melihat rona merah menyebar dari daun telinga gadis itu ke lehernya, mengagumi ujung jarinya yang ramping yang bergetar. Tetapi karena matanya tidak dapat melihatku, dia tidak punya jalan untuk melarikan diri. Suara merdu gadis itu ternoda sedikit tersedak, tatapan yang tidak bisa fokus mengandung ketidakberdayaan. Begitu dia membuka mulutnya, itu membuat hati orang merasa gatal. Jangan seperti ini, aku menggosok bibirnya yang merah muda pucat, mendorongnya sedikit demi sedikit ke sudut dinding. Melihatnya jelas ingin mendorongku menjauh, tetapi kesulitan menemukan posisi yang tepat, kadang-kadang kedua tangannya mendorong ke bagian yang tidak seharusnya disentuh. Seperti kelinci yang ketakutan, melihat bahwa aku telah menggertaknya terlalu jauh, aku berbisik dan membujuk lagi. Panggil aku kakak dan aku akan melepaskanmu. Sekarang setelah mengingat kembali adegan saat itu, aku ingin kembali dan memberikan 2 pukulan pada diriku sendiri yang bernafsu. Tuan Shen, apakah amal yang Anda lakukan untuk kelompok penyandang disabilitas kali ini terkait dengan pengalaman Anda sebelumnya? Pernah mengalami kebutaan? Apakah Anda mengalami diskriminasi dan perundungan selama periode itu? Wartawan lain menyikut wartawan baru yang sedang mengajukan pertanyaan. Menurut cara dan watak Tuan Shen, siapa yang bisa menggertaknya? Ekspresi Shen Yuiwei di atas panggung acuh tak acuh. Tidak bisa mendengar emosi apapun. Pernah? Digertak dengan sangat parah. Wartawan itu terkejut. Bersemangat bertanya seperti menggali berita besar. Jadi sudah 7 tahun berlalu. Apakah Anda sudah melepaskannya sekarang? Jika Anda bertemu lagi dengan orang yang menggertak Anda di masa lalu, apa yang akan Anda lakukan? Shen Yuiwei dengan santai melengkungkan bibirnya, dengan tenang membelai cincin di jari manisnya. Mungkin itu ilusi. Aku selalu merasa tatapannya seolah-olah jatuh ke arahku. 7 tahun? Aku hanya ingat 2556 hari. Penderitaan itu harus dia bayar 10.000 kali lipat. Pemanas ruangan di dalam ruangan menyala dengan sangat baik. Namun, aku tiba-tiba menggigil. Tidak heran warganet mengatakan untuk tidak memungut sampah di pinggir jalan. Andai saja aku tahu ini. Seharusnya dulu menyerahkan Shen Yuiwei yang terlantar di jalanan ke kantor polisi, bukan malah membuatnya celaka dan membuat polisi membawanya pulang. Wartawan itu juga merasakan ada yang tidak beres, dan dengan gugup berkata, Nyonya Shen bercanda. Shen Yuiwei dulu buta, sama sekali tidak bisa melihatku, bahkan jika dia orang biasa. Juga belum tentu bisa mengingat orang yang pernah ditemuinya 7 tahun lalu. Memikirkan ini aku sering bernapas lega. Tuan Fang, tunggu sebentar. Di luar pintu lift, asisten Shen Yuiwei, Xiao Li, melambai padaku, aku tersenyum dan mengangguk. Dengan panik menekan tombol menutup lift, saat pintu lift hampir tertutup. Celah sempit di antara kedua pintu tiba-tiba diisi dengan sepasang tangan putih pucat yang halus. Jika bukan karena wajah Shen Yuiwei yang sangat cantik, aku akan mengira diriku salah masuk ke film zombie. Namun dibandingkan dengan Shen Yuiwei, aku lebih tidak ingin Li yang suram naik lift bersamaku. Xiao Li menatapku dengan bingung. Maaf, saya salah tekan. Aku menundukkan kepala, memegang rokok, meniru batuk ayahku setelah terlalu banyak merokok. Untungnya Shen Yuiwei tidak terlalu memperhatikannya. Langsung masuk, tinggi badannya secara resmi adalah 170 cm. Dada besar, pinggang ramping, kaki jenjang, tubuh model standar, membuat orang ingin melihat lebih lama. Tapi aku menahannya, berdiri di tempat yang paling jauh darinya, memilin ujung jari, dengan lembut menggosok bekas luka di pergelangan tangan. Ini adalah gerakan kecilku saat aku gugup, lift perlahan turun dari lantai 33, dengan semakin banyaknya orang yang naik. Jarak antara aku dan Shen Yuiwei terpaksa menyempit, gadis di depan terus mundur, hampir menginjakku. Shen Yuiwei tanpa jejak menghalangiku. Untuk sesaat aku tidak tahu apakah dia sengaja membantuku, atau hanya lelah berdiri dan ingin bergerak. Menurut karakternya, seharusnya yang terakhir, di ruang tertutup yang sempit aku tidak punya tempat untuk pergi, hampir menempel dengan Shen Yuiwei. Bahkan bisa mencium aroma samar dan menenangkan di tubuhnya.
seketika membangkitkan beberapa ingatan tubuh yang sulit diungkapkan. Mungkin hanya sedikit orang yang tahu, Shen Yuiwei tidak suka memakai parfum tetapi memiliki aroma tubuh alami, 7 tahun yang lalu saat aku kesal. Aku paling suka melakukan serangan mendadak, memanfaatkan kelengahan Shen Yuiwei, tiba-tiba mendorongnya ke sofa. Membenamkan diri, bersenda gurau, kadang-kadang terlalu berlebihan, untuk menenangkanku. Shen Yuiwei hanya bisa meraba-raba membuka jubah tidurnya sedikit demi sedikit, memperlihatkan bahu putihnya, dan rambut yang tergerai tampak meneteskan darah. Tidak lupa mengingatkan dengan suara renyah dan manis, "Kakak, hanya boleh menyentuh 5 detik, garis tubuh yang membuat darah mendidih." Sentuhan lembut dan elastis, suhu yang panas, dan Shen Yuiwei yang dingin dan menjaga jarak ini. Berangsur-angsur tumpang tindih, aku menggelengkan kepala, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran kacau itu. Namun detak jantungku semakin cepat, untuk mengalihkan perhatian, aku melihat sekeliling. Terlihat foto Susin, bintang muda populer di papan iklan lift, keluarga Su dan keluarga Shen adalah teman keluarga. Susin dan Shen Yuiwei telah dijodohkan sejak kecil. Shen Yuiwei terkenal dingin di kalangan, dan selama dia tinggal bersamaku. Dia bahkan lebih dingin seolah-olah dia bisa mencukur rambutnya kapan saja dan menjadi biarawati. Dulu ada seorang aktor pria, yang hanya berpura-pura mabuk dan jatuh ke tubuhnya di pesta minum. Dan hari berikutnya dia langsung di blacklist, tetapi dia beberapa kali difoto bersama Susin, belum lama ini. Cincin kawin yang selalu dipakai Shen Yuiwei di jari manisnya menjadi viral di internet. Seluruh internet berspekulasi tentang siapa pria di balik cincin itu. Susin dengan cepat memposting gelang norak yang mirip di Weibo, menjadi trending topik, dan memicu gelombang penggemar CP. Tapi cincin itu sangat mirip dengan hadiah yang aku menangkan saat bermain game pinggir jalan sebelumnya, karena bentuknya terlalu jelek. Setelah membawanya pulang, aku dengan santai memberikannya kepada Shen Yuiwei sebagai souvenir. Dia selalu memakainya, mungkin untuk mengingatkan dirinya setiap hari. Agar tidak melupakan penghinaan yang diderita saat itu, sudah 7 tahun penuh, dendam mendalam apa yang tidak bisa dilupakan? Aku pikir masa lalu sudah lama berlalu, jadi aku berani pulang. Aku tidak menyangka Shen Yuiwei menyimpan dendam sampai sekarang. Wartawan Fang. Setelah keluar dari lift, aku baru berjalan beberapa langkah. Suara Shen Yuiwei datang dari belakang, "CEO Shen." Di depan banyak rekan kerja yang lalu lalang. Aku dengan berani berdiri, menyesuaikan suara serendah mungkin. Shen Yuiwei berjalan ke arahku. Mata penasaran dari sekeliling menatap ke arahku. Aku dengar dari Xiao Li, kamu mengambil gelar master di luar negeri. Dan baru kembali ke negara ini untuk bekerja bulan lalu? Ya? Apakah ada yang bisa saya bantu? CEO Shen, aku hanya ingin mengakhiri percakapan dengan cepat. Wartawan Fang, selamat datang di perusahaan kami. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Shen Yuiwei mengulurkan tangannya. Aku baru saja akan mengangkat tanganku untuk menjabat, tiba-tiba teringat bekas luka di pergelangan tanganku. Meskipun Shen Yuiwei tidak bisa melihat, dia pasti tahu keberadaan bekas luka itu. Aku mundur selangkah. Meletakkan tanganku di belakang punggungku, otakku berputar cepat, dan mencari alasan dengan santai. "CEO Shen, maaf, tangan saya terluka. Selain agak hitam, belum kering." Suara wanita itu sedikit meninggi. "Wartawan Fang, apakah kamu takut padaku?" "Tidak, kenapa begitu? Anda sangat salehah." "Ah bukan. Ramah." Aku berpura-pura santai dan tertawa 2 kali. Sebenarnya jantungku sudah di tenggorokan. Aku tidak akan pernah menyangka 7 tahun yang lalu, gadis buta kecil yang cantik, lembut, dan penurut seperti domba kecil akan memiliki aura yang begitu kuat sehingga orang tidak berani menatapnya langsung hari ini. Atau apakah panggilan wartawan Fang terlalu asing? Apakah memanggil kakak akan lebih akrab? Shen Yuiwei merendahkan suaranya, mata rubah cantik itu menatap lurus, seperti serigala penyendiri yang sudah lama mengintai. Akhirnya mengunci mangsanya, matanya bersinar hijau. Aku merasa seluruh darah di tubuhku seolah membeku pada saat ini. Setelah sekian lama, aku baru menemukan suaraku. Aku lebih tua beberapa tahun dari Direktur Shen. Berusaha menunjukkan keterkejutan, nada bicara, intonasi, senyuman, kebingungan, semuanya sempurna. Tapi aku lupa menyembunyikan suara asliku. Ketika aku menyadari masalah ini, mata Shen Yuiwei yang dalam sudah berangsur-angsur menjadi gelap dan tidak jelas. Seolah bisa menembus seseorang. "Intonasimu yang lembut dan manja seperti biasa." Setelah direndam waktu, ada sedikit kedewasaan. Ketika dia sedikit membungkuk ke depan, rasa tekanan menyeruak. Membuat orang tidak bisa menghindar. "Fang Yuan, apakah mempermainkanku menyenangkan?" "Direktur Shen, aku tidak mengerti apa yang Anda katakan." "Aku pergi dulu." Dalam beberapa detik singkat, aku dengan cepat merencanakan rute pelarian di benakku. Tepat ketika aku hendak melangkah, gula darahku turun. Detik sebelum tubuhku jatuh, seseorang menangkapku. Cahaya redup. Aku samar-samar melihat mata Shen Yuiwei yang tadi penuh tekanan memerah. Gaun merahnya juga kusut karena aku tarik, memperlihatkan tahi lalat di tulang selangka. Sangat seksi. Mungkin itu ilusi. Aku mendengar Shen Yuiwei memanggil berulang kali di telingaku. "Kakak,"
Nadanya cemas bercampur iba. Aku tidak bisa berkata apa-apa, pandanganku menjadi gelap. Aku memaksakan diri untuk menunjuk mulutku, memberi isyarat agar dia mencarikan sesuatu untukku makan. Tapi Shen Yuiwei tertegun sejenak. Ternyata dia perlahan membungkuk. Aku langsung membelalakan mata, menggunakan seluruh kekuatanku untuk bangun. Akibatnya, aku benar-benar pingsan. Ketika aku sadar, aku menemukan diriku berbaring di ranjang rumah sakit. Perawat di samping dengan lembut berkata, "Tuan Fang, Anda sudah bangun. Tunggu sebentar. Infus glukosa akan segera diberikan." Aku mengucapkan terima kasih. Kilasan adegan sebelum pingsan muncul di benakku. Aku tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirku yang agak kering. Apakah Shen Yuiwei akhirnya menyentuhku? Bahkan jika aku tidak bisa mengekspresikannya dengan jelas. Dia salah paham. Dia mendekatiku dan merendahkan suaranya. "Apakah Anda dan Direktur Shen?" Perawat dengan malu-malu mengangkat 2 jari telunjuk dan memutar-mutarnya bersamaan, dengan senyum seorang bibi. Aku tidak mengerti mengapa dia bisa menghasilkan ilusi yang begitu keterlaluan. Aku segera melambaikan tangan. "Aku dan Shen Yuiwei tidak akrab. Bukankah dia dan Susin memiliki pertunangan?" Perawat kecil itu tampak. "Aku hanya dia melihat ekspresi di wajahmu. Saudara, kamu salah paham tentang mereka berdua. Itu hanya lelucon orang tua saat baru lahir. Itu juga tidak berlaku. Justru kamu, Tuan Fang, kamu tidak melihat. Ketika mereka mengirimmu ke sini, mata Nyonya Shen merah sekali, menggenggam erat tanganmu. Seluruh dirinya hampir hancur. Tidak peduli bagaimana kami membujuk, dia tidak mau pergi. Aku, perawat yang payah ini, mencium baunya dan datang. Untungnya, setelah diperiksa, ternyata hanya gula darah rendah dan sedikit kekurangan gizi. Kalau tidak, aku curiga Nyonya Shen akan mengatakan kepada kami. Jika dia tidak sembuh, seluruh rumah sakit kalian akan menanggung akibatnya." Perawat kecil ini, sudah berapa banyak novel CEO wanita yang arogan dia baca? Kamu salah paham. Aku melihat perawat mencabut jarum infusku. Dia orang yang pendendam dan sangat menyesakan. Sekarang dia pasti sedang memikirkan cara membalas dendam padaku. Hai. Perawat kecil itu tiba-tiba terbatuk 2 kali. Dia mengedipkan mata ke arahku. Baru saat itulah aku menyadari bahwa Shen Yuiwei entah sejak kapan sudah berdiri di depan pintu. Dia berganti pakaian, memakai tank top dan celana jeans. Ekor matanya sedikit merah. Auranya masih dingin, hanya saja ada sedikit kesan gadis muda. Hanya dengan berdiri di sana saja sudah seperti sampul majalah. Perawat kecil itu tersenyum canggung dan dengan cepat melarikan diri. Ini apa? Aku menatap lurus termos yang dibawa Shen Yuiwei di tangannya. Aku menghibur diri sendiri, mungkin dia baru datang. Dan belum mendengar perkataanku. Shen Yuiwei melepas jaketnya dan masuk, menyerahkannya ke orang jahat yang pendendam dan sangat menyesakan yang membuatkan makanan. Kekhawatiran yang ada akhirnya mati. Shen Yuiwei membuka kotak makan dan mengeluarkan lauk di dalamnya, menatanya di meja kecil yang dibuat sementara di depanku. Iga asam manis, kaki babi, ayam goreng, ceker ayam. Aromanya sangat menggoda. Semuanya adalah makanan kesukaanku. Tapi melihat semua ini, aku tiba-tiba teringat dulu saat tugas magang. Tidak ada waktu untuk memasak, jadi aku hanya bisa memesan makanan dari luar setiap hari. Setelah ada leluhur kecil di rumah, kas kecil yang sudah menyedihkan menjadi semakin berat. Jadi, aku juga belajar memasak. Dengan alasan, masakan adalah mas kawin terbaik untuk seorang wanita, aku memaksa Shen Yuiwei masuk dapur, memaksa seorang tunanetra untuk hidup dan memasak. Setelah Lu Zheng tahu tentang ini, dia mengirim 4 atau 5 pesan suara berturut-turut. "Ayah, apakah kamu lupa bahwa dia wanita buta? Apakah kamu tidak takut dia akan membalas dendam setelah dia bangkit? Kamu biasanya sangat keras, kenapa kamu begitu keras kepala terhadap leluhur kecil itu?" Aku menjawab dengan lemah. "Tapi masakannya benar-benar enak. Makanlah, ayahku." "Sudahlah, makan saja. Siapa yang bisa makan sebanyak ini?" Kalau dipikir-pikir, Shen Yuiwei membenciku, ingin aku membayar harga. Tapi, itu juga bukan sepenuhnya salahnya. Sebenarnya, ada sedikit saja hal yang kulakukan salah. Sudah lama di luar negeri, tidak bisa menggunakan sumpit. Aku sedang berpikir keras. Shen Yuiwei mengangkat tangannya, ingin menyentuh rambutku. Aku tanpa sadar menghindar. "Kakak, apakah kamu begitu tidak ingin aku menyentuhmu? Kamu jelas-jelas tidak seperti ini sebelumnya." Tangan wanita itu berhenti di udara. Suara manisnya mengandung sedikit keluhan yang tak terkatakan. Aku sedikit bingung. Bukankah katanya ingin aku merasakan sakitnya 10.000 kali lipat? Lalu, apa yang sedang dilakukan Shen Yuiwei sekarang? Merayu? Atau apakah ini semacam trik jahat baru? Aku mengerti. Kamu jelas-jelas tidak seperti ini sebelumnya. Kata-kata ini menusuk dengan halus, mundur selangkah untuk maju 2 langkah. Sebenarnya, secara diam-diam, menuduhku atas tindakan bejatku padanya di masa lalu. Orang bisnis memang pandai berakting, otaknya juga cerdas. Bahkan memarahi pun begitu halus. Untung saja kemampuan membaca pemahamanku kuat. Hampir saja aku mengira dia sedih karena aku menjauhinya. Shen Yuiwei,
Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Kamu jelas-jelas belum pernah bertemu denganku. Aku pernah berpikir, setelah kembali ke negara ini, dengan perilaku Shen Yuiwei yang agresif, mungkin suatu hari dia akan mengenaliku. Tapi, tidak pernah terpikir akan terungkap pada pertemuan pertama. Bagaimanapun juga, tidak bisa disembunyikan lagi. Aku ingin mati dengan jelas. Ada begitu banyak orang yang suaranya mirip. Terlebih lagi, jumlah orang dengan bekas luka di tangan tidak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi, 7 tahun sudah cukup untuk mengaburkan ingatan seseorang. Aku tidak percaya dia bisa hanya berdasarkan hal-hal ini, melompati tahap keraguan, dan begitu yakin dengan identitasku. Apakah kamu tidak akan mengenali? Mata Shen Yuiwei menatapku tanpa berkedip. Orang-orangku panik. Tidak mengandung sedikit pun campuran. Jelas-jelas latihan kehancuran yang dramatis, tapi saat ini emosinya meluap. Mata merahnya seperti habis menangis, membuat orang tanpa sadar teringat pada penampilannya di depan media sehari-hari. Citra dingin dan pantang menyerah sangat tidak sesuai. Malah seperti anak kucing kecil, anjing kecil cantik yang mendambakan pelukan pemiliknya. Tiba-tiba aku memahami apa yang dikatakan cerita pendek sebelumnya. Dia terlihat seperti akan hancur. Untuk sementara, aku tidak bisa memastikan tujuan sebenarnya Shen Yuiwei. Pikiran kacau balau. Aku memutuskan untuk menundukkan kepala dan fokus pada makanan. Awalnya, aku masih sedikit khawatir. Apakah Shen Yuiwei akan melakukan sesuatu pada makanannya? Dengan kekuasaan dan caranya, aku sama sekali tidak meragukannya. Mungkin cucu Lu Cheng sudah menikah, aku masih belum tertolong dari sungai. Setelah makan beberapa suap, aku tidak bisa berhenti sama sekali. Aku menahan napas dan langsung melahap semua piring. 7 tahun belajar di Jerman. Setiap hari makan roti dan kentang. Pelajarannya juga sangat sulit. Ketika lidahku menyentuh iga, aku hampir menangis. Setelah menghabiskan sebutir nasi terakhir, aku tertegun. Aku meraih gelas di atas meja dan langsung meneguk 3 kali sebelum menyadari bahwa gelas ini milik Shen Yuiwei. Bibir gelas sudah berminyak karena aku. Untukmu, kata wanita itu dengan tenang. Shen Yuiwei sangat menjaga kebersihan dan selalu benci berbagi dengan orang lain, terutama semua barang publik. Sepertinya aku menyinggung orang ini lagi. Maaf, aku tidak sengaja. Awalnya aku ingin mengatakan akan menggantinya, tetapi setelah melihat merek gelas itu, aku diam-diam menutup mulutku. Pandanganku perlahan beralih dari air di dalam gelas ke wajah Shen Yuiwei, sedikit demi sedikit ke bawah. Akhirnya berhenti di bibirnya yang merah merona. Aku tidak bisa menahan diri untuk memikirkan tindakannya di depan Pulau Yun. Pertanyaan di hatiku hampir keluar. Ngomong-ngomong, Shen Yuiwei, apakah kamu? Kata, menciumku, sudah di ujung lidahku. Tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Wajahku merah padam seperti akan meledak. Aku ingin membenamkan kepalaku di bantal. Ini pertama kalinya aku merasa. Akan lebih baik jika Shen Yuiwei tidak bisa melihat. Kamu ingin ada atau tidak? Ucapkan. Kakak, Shen Yuiwei tersenyum santai dengan tatapan membara. Ekspresi yang siap memberikan segalanya. Shen Yuiwei, seorang iblis yang mengenakan kulit bunga di puncak gunung. 7 tahun tidak bertemu, wanita ini bahkan sudah berubah spesies. Nada dering ponsel tiba-tiba berbunyi. Memecah suasana ambigu dan membangunkan aku yang hampir tergoda oleh kecantikan. Shen Yuiwei menekan tombol jawab. Suara Xiao Li datang dari seberang. Direktur Shen, Anda belum datang ke perusahaan sepanjang sore. Menemani kesepakatan yang sangat penting. Sayangku, wanita itu berhenti sejenak. Memberiku isyarat, oke. Shen Yuiwei, aku terkejut dengan kata-katanya yang sembrono. Aku bangkit untuk merebut ponsel, tetapi wanita itu tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku tidak sempat menarik kembali tenagaku. Aku menarik kerahnya. Dengan suara robekan yang jelas, beberapa kancing lepas dan jatuh ke tanah. Memperlihatkan pemandangan indah. Kakak, jangan terburu-buru. Akan ada banyak waktu untuk hal seperti ini di masa depan. Shen Yuiwei dengan perlahan merapikan pakaiannya. Aku kagum dengan sikap kurang ajar orang ini, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Xiao Li jelas juga ketakutan, gugup dan sedikit gagap. Ada suara laki-laki dan perempuan. Shenzong, haruskah aku menunda rapat malam ini? Tidak perlu. Aku akan segera kembali. Saat menghadapi orang lain, Shen Yuiwei kembali seperti semula. Nada bicara dingin yang biasa, tertunda 2 detik, Shen Yuiwei hendak menutup telepon. Terdengar teriakan melengking dari seberang, semuanya dengarkan aku, sepertinya pohon besi tua milik Shenzong kita akan berbunga. Orang gila kerja yang harus lembur bahkan saat diinfus, aku benar-benar tidak datang ke perusahaan sepanjang sore karena seorang anak laki-laki. Sungguh. Ini pertama kalinya aku melihat Shenzong begitu kewanitaan, dan suara anak laki-laki itu terdengar sangat mirip dengan reporter Fang. Ah, aku sudah tamat, bukan? Tunggu. Apakah reporter Fang itu Fang Yuan? Bukankah dia baru saja kembali ke negara ini? Dari mana dia punya waktu untuk mengenal Shenzong? Liga, apakah kamu yakin tidak salah dengar? Tidak mungkin salah. Reporter Fang, terutama wanita cantik dari wilayah Jiangnan itu, kulitnya putih dan tinggi. Orangnya sangat tampan, kesanku sangat mendalam. Bibi.
Shenzong adalah dewi saya. Fang Yuan terlalu beruntung. Sudah sampai tahap apa mereka berdua? Apa yang harus kulakukan? Hatiku hancur. Setelah Fang Yuan kembali ke perusahaan, aku akan menuntutnya. Juga turun dari kapal, Shenzong dan Su Xing adalah pasangan yang serasi, teman masa kecil. Fang Yuan hanyalah seorang reporter magang biasa. Bagaimana mungkin Shenzong menyukainya? Mengapa kalian langsung percaya rumor? Seseorang berteriak di kerumunan, "Sial, Lige, mengapa ponselmu masih tersambung?" Selesai, dengan teriakan marah, telepon ditutup dari seberang. Aku hanya ingin membuat diriku terlihat lebih bersemangat. Shen Yuiwei, kita sudah putus selama 7 tahun. Kakak, tidak ada yang menyebutkan putus, kita hanya menjalani hubungan jarak jauh selama 7 tahun. Sinar matahari seperti air terjun. Jatuh dari jendela, jari-jari Shen Yuiwei dilapisi dengan lapisan cahaya redup, bahkan cincin berkualitas rendah itu pun menjadi berharga. Setelah mengetahui identitas asli Shen Yuiwei, aku membeli tiket tengah malam dan pergi dengan tergesa-gesa. Untuk mencegah masalah, aku langsung mengganti kartu telepon dan alamat. Sepertinya aku memang belum secara resmi berbicara tentang putus dengan Shen Yuiwei. Tetapi setelah 7 tahun tidak bertemu, setiap orang normal akan menganggap hubungan itu berakhir. Shen Yuiwei mungkin sengaja berpura-pura gila. Untuk membalas dendam karena dulu aku memanfaatkanmu, menipumu agar mau pacaran denganku. Baik. Kalau begitu, aku duluan yang bilang, ayo putus. Kamu sudah menyia-nyiakanku selama 7 tahun penuh. Dalam hidup ada berapa kali 7 tahun? Uang perpisahan 1 juta. Bukankah itu berlebihan? Shen Yuiwei dan bos besar Lu Cheng. Demi bisnis yang baru saja dimulai, aku harus menahan diri. Tidak boleh menyinggungnya. Semangat yang susah payah kukumpulkan kembali merosot. Suaraku jadi lebih kecil. Tuan Shen, bisakah dibayar secara mengangsur pokoknya? Bagaimana menurutmu? Shen Yuiwei menaikkan alisnya. Mengambil ponselku, dengan mahir membuka kata sandi, menambahkan WeChat. Saat aku mengambil kembali ponselku, aku menyadari Shen Yuiwei meletakkan WeChat-nya di paling atas. Detik berikutnya, kotak dialog memunculkan transfer 522. Ini apa? Dokter bilang kamu sedikit kekurangan gizi. Mulai hari ini. 3 kali sehari kamu makan bersamaku. Tidak, karyawan berhak menolak permintaan tidak masuk akal dari bos. Aku berkata dengan benar. Shen Yuiwei perlahan menambahkan sisa kalimatnya. Setiap kali makan. Transfer 522. Mataku berbinar. Menggenggam lengannya dan menggoyangkannya pelan. Shen Yuiwei diam-diam menatapku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selesai. Barusan. Sesaat itu, aku lupa kalau dia adalah Shen Yuiwei. Bukan si buta kecil. Hatiku bingung. Saat aku hendak melepaskan tanganku. Dia tiba-tiba berbicara. Kakak, kamu sangat tampan. Apa? Shen Yuiwei tidak mengalihkan pandangannya dari wajahku. Maaf, barusan otakku error. Aku sedikit tidak karuan. Aku hanya bertanya-tanya ada apa dengan wanita ini. Setelah berpikir, aku masih ingin mengatakan. Kakak, kamu benar-benar tampan. Aku sangat iri pada mereka yang bisa melihatmu sebelumnya. Jantungku mulai memberi peringatan. Perlahan tapi pasti. Untuk mencegah pria berubah buruk saat punya uang, ambil jalan tengah. 1 kali makan 6.600. Shen Yuiwei meninggalkan kalimat ini, menerobos keluar dari rumah sakit. Aku menepuk keras wajahku yang memerah karena marah, memperingatkan diri sendiri untuk tidak jatuh cinta. Shen Yuiwei si licik ini. Mungkin yang dia rencanakan adalah, setelah aku jatuh cinta padanya, dia akan mencampakkanku dengan kejam sebagai balas dendam. Harus selalu waspada agar tidak terperangkap dalam jebakan musuh. Dia ingin berakting, maka aku akan menemaninya berakting. Celaka. Asalkan dia tidak menghalangiku dan Lu Chen di tempat kerja, semuanya akan baik-baik saja. Setelah keluar dari rumah sakit, Shen Yuiwei dan aku sama-sama sibuk. Satu-satunya kesempatan bertemu adalah makan bersama di kantor CEO. Ini juga menjadi hal yang paling membuatku pusing. Awalnya, perusahaan sudah ramai dengan orang, terutama setelah badai telepon hari itu. Pada saat yang sama, tatapan mereka padaku berbeda dari sebelumnya. Setiap sedikit pergerakan bisa menjadi gosip setelah makan malam. Suatu kali, saat semua orang keluar untuk makan, aku bersiap untuk menyelinap ke kantor mencari Shen Yuiwei. Tepat pada waktunya, aku bertabrakan dengan Lu Chen di tikungan. Saudaraku, mau kemana? Toilet? Aku mengarang sebuah kalimat. Lu Chen melihat ke kantor CEO yang tertutup rapat. Dia menunjukkan senyum rahasia. Fang Yuan, kau bisa membujuknya agar Shenzong membatalkan lembur minggu ini. Dia adalah dewa, tidak mengenal lelah. Kita orang biasa akan mati kelelahan. Omong-omong, tolong katakan hal-hal baik tentangku. Untungnya, Lu Chen masih belum tahu bahwa udang kecil saat itu adalah Shen Yuiwei. Jika tidak, jangan katakan memintaku untuk mengatakan hal-hal baik tentangnya, dia pasti akan menarikku untuk mengundurkan diri dan melakukan pemogokan bersama sekarang. Lu Chen mengaitkan jarinya. Dia berbisik di telingaku, Fang Yuan, wanita berkualitas seperti Shenzong, ada banyak pria di luar sana yang mengincarnya. Kesempatan bagus ada di depan mata. Jika kamu benar-benar tidak melakukannya,
Jangan salahkan saudara karena meremehkanmu. Oh ya, aku lupa bahwa sejak kecil hingga dewasa, selain udang kecil, kamu tidak terlalu banyak berhubungan dengan lawan jenis. Tunggu sampai aku tidak sibuk, aku akan menjadi penasihatmu. Setelah mengantar Lu Chen pergi, aku seperti belut, dengan cepat menyelinap ke kantor Shen Yuiwei. Dia sedang memanaskan makanan di microwave. Mode Chanel yang mahal dipadukan dengan celemek lucu terlihat agak menggelikan. GG, pesan dari pihakmu melanggar. Aku membuka WeChat, 99 berwarna merah cerah. Semua pesan Shen Yuiwei. GG, makanannya sudah dingin. Kenapa kamu belum datang untuk makan? Transfer 5.200. GG, di mana aku membuatmu tidak senang? Perhatikan aku. GG, jangan abaikan aku. Apakah karena sebelumnya di rumah sakit, aku tidak memberimu apa yang ingin kamu lihat? Puluhan foto payudara dari sudut yang berbeda. Jika kamu tidak datang, aku akan marah. Mulai sekarang, aku tidak mungkin mengirimkan pesan lagi kepadamu. 1 menit kemudian, GG, apakah gula darahmu rendah? GG, jangan membuatku takut. GG, apakah kamu tidak menginginkan kita? Pesan terbaru dikirim 1 menit yang lalu. Jika hanya melihat pesan, sepertinya aku dan dia benar-benar sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Setelah kembali ke negara itu, aku selalu tidak bisa menebak apa yang sebenarnya ingin dilakukan Shen Yuiwei. Itu seperti pedang Damocles. Tergantung di atas kepala, tidak tahu kapan akan jatuh. Saat makan, kurasa aku sudah mengumpulkan keberanian untuk mengeluarkan kartu ban, Shen Yuiwei. Ini adalah makan malam terakhir kita. Aku sudah mengumpulkan 1 juta. Perdebatan kita terputus oleh suara rekan kerja dari luar pintu. Shenzong, kami datang untuk menyerahkan materi gabungan. Aku langsung panik seperti semut di atas wajan panas dan berputar-putar tanpa tahu harus berbuat apa. Sesaat sebelum Xiaoli dan yang lainnya masuk, aku bersembunyi di bawah meja Shen Yuiwei. Rekan-rekan kerja masuk beriringan. Xiaoli jeli dan pertama kali menyadari ada sesuatu yang aneh. Shenzong, kenapa ada 2 pasang sumpit di sini? Benar, kenapa? Shen Yuiwei berdeham ringan. Bertatapan denganku, wajahnya muram dan menakutkan. Untungnya aku tidak menderita terlalu lama. Shen Yuiwei menambahkan dengan tenang. 1 untuk menambahkan sayuran, 1 untuk menambahkan daging. Aku menatapnya dengan tatapan memohon. Wanita itu menyunggingkan bibirnya dan mengulurkan tangan. Mengelus rambutku seperti mengelus anjing. Seluruh tubuhku terasa seperti dialiri listrik. Aku tidak bisa menahan diri untuk berdiri perlahan. Proses pelaporan sangat tidak lancar, proposal perencanaan bahkan belum dibacakan 2 kalimat. Shen Yuiwei menunjukkan masalah substansial. Suasana tegang itu mungkin karena dia terlalu keras memarahi. Shen Yuiwei minum seteguk air. Aku mengambil kesempatan untuk menarik-narik celananya dan membentuk mulut. Ampuni aku, Shen Yuiwei. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Kalian kembali dan perbaiki. Seorang rekan kerja tahu dengan jelas, Shenzong. Kenapa kamu berubah jadi begitu lembut hari ini? Dulu kamu memarahi kami selama 1 jam penuh, hari ini baru 10 menit. Rekan kerja lainnya ikut tertawa dan menariknya pergi dengan cepat. Aku bersiap untuk keluar. Seseorang masuk lagi ke kantor. Meskipun memakai masker, topi, dan kacamata hitam, orang bisa langsung tahu bahwa dia adalah bintang pria, Susing. Jika aku keluar dari bawah meja saat ini, aku tidak akan bisa membersihkan namaku meskipun melompat ke Sungai Kuning. Aku menggigit bibirku. Aku menyusut kembali seperti burung puyuh. Di depanku adalah kaki Shen Yuiwei yang panjang dan putih. Susing meletakkan sebuah kotak di atas meja. Ini adalah parfum pria edisi terbatas yang kamu minta dariku dari pihak merek. Aku sangat ingin tahu pria seperti apa yang membuatmu berusaha keras untuk mengejarnya, tapi masih belum berhasil. Aku terkejut. Shen Yuiwei sedang mengejar pria? Bukankah orang yang paling sering dia temui setiap hari adalah aku? Shen Yuiwei bertanya balik. Bukankah kamu juga belum berhasil mengejar Dewi? Susing tertawa 2 kali. Mengetuk meja dengan ringan. Setidaknya aku tidak dihindari. Tidak pernah meninggalkan orang lain. Minum sampai pendarahan perut, hampir mati kedinginan di jalanan. Juga tidak menelepon siang malam, meskipun tahu nomor yang dituju tidak aktif. Apalagi menganggap cincin murahan sebagai sesuatu yang berharga, bahkan memasang spanduk merah di seluruh bus. Memohonnya untuk kembali, mulut berkata akan membenci orang itu seumur hidup. Ingin membuatnya membayar harga, tapi begitu orang itu muncul, semua trik licik. Merayu, menghambur-hamburkan uang, semua cara rendahan digunakan bergantian. Aku sangat menyesal pernah memuji kepada teman bahwa kamu adalah orang paling rasional yang pernah kutemui. Tunggu. Orang yang dibicarakan Susing bukan aku, kan? Shen Yuiwei menggosok pelipisnya. Mulai sekarang aku tidak bisa lagi membantumu menyebarkan rumor. Aku sudah menemukan orang lain yang cocok untukmu. Tidak perlu, Susing bangkit. Aku sudah siap mengumumkan ke media bahwa aku menyukaimu, kalau pengikut berkurang ya biarlah. Lebih baik keluar dari dunia hiburan dan kembali mewarisi properti keluarga, mengikuti kata hati adalah yang terpenting. Daripada menebak-nebak lebih baik mengakui dengan berani. Kamu benar, kan? Pria tampan yang bersembunyi di bawah meja?
Aku menjulurkan kepala, Susing sudah sampai di ambang pintu. Bergumam, psikologi pemberontakanmu sangat rumit, kakak. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Jari-jari Shen Yuiwei menjepit kartu ban yang kubawa. Di dalamnya ada 1 juta, digunakan untuk membayar biaya putus. Aku menggerak-gerakkan tangan dan kaki yang kaku, kembali. Jadi, kamu setuju makan malam denganku hanya untuk mengambil uang dan meninggalkanku? Aku mengangguk lalu menggeleng. Shen Yuiwei menopang meja dengan 1 tangan, menjebakku di antara dia dan meja kerja, tampak licik dengan 2 lesung pipit dangkal. Kuberikan kesempatan sekali lagi, putus atau tidak, apakah yang dikatakan Susing itu benar? Terlalu dekat, aku tidak berani menatap langsung Shen Yuiwei. Itu benar, Fang Yuan. Kamu menyukaiku, tapi takut aku hanya membalas dendam. Semua kebaikan hanyalah sandiwara. Dan khawatir akan semakin terjerumus, jadi kamu buru-buru ingin melepaskan diri dariku. Benar begitu? Shen Yuiwei tersenyum tak berdaya, dengan malas meletakkan dagunya di bahuku. Kakak, tahukah kamu bahwa cinta tidak bisa dipalsukan? Sudah selama ini, apa kamu masih tidak percaya? Aku tersentuh oleh apa yang dikatakannya, menjadi semakin tidak wajar. Tidak bicara. Aku tidak menyukaimu, kakak. Lalu bisakah kamu menjelaskannya? Kenapa kau menyimpan setiap foto pribadiku yang kukirim padamu, bahkan mengklasifikasikannya dengan rapi? Ada catatan untuk dilihat saat bangun pagi, ada untuk dilihat tengah malam. Aku sangat malu. Tidak mungkin, Shen Yuiwei, turunkan aku. Kemarin setelah makan malam, kau lupa keluar dari halaman itu. Aku tidak sengaja melihatnya. Aku masih sedikit ragu. Kau bilang kau menyukaiku, padahal kau masih buta waktu itu. Kenapa selalu menolak? Tawa Shen Yuiwei sangat rendah, menusuk telinga. Kakak, waktu itu aku baru berusia 16 tahun. Tentu saja aku sedikit malu. Dan aku marah saat itu karena kupikir kau hanya menginginkan tubuhku dan tidak benar-benar menyukaiku. Mungkin jika Shen Yuiwei tidak buta, aku bisa melihat cinta yang bergejolak di mata gadis itu saat itu. Tapi jika dia tidak buta, mungkin aku tidak akan pernah berinteraksi dengannya. Takdir terkadang sangat aneh. Shen Yuiwei dulu, di usia 16 tahun, malu-malu seperti kelinci putih. Sekarang di usia 26, aku meniduri seorang bajingan tua yang sudah berpengalaman. Aku perlahan menyadarinya. Shen Yuiwei, apakah kau sengaja melakukan ini, kakak? Aku akui, aku pernah berpikir untuk membalas dendam padamu. Tapi ketika kau pingsan karena gula darah rendah di depanku, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Membuatmu salah paham. Terus-menerus khawatir dan meminta maaf. Tapi aku benar-benar menyukaimu, sangat menyukaimu. Kakak, jangan gagal sekarang. Beri aku jawaban yang pasti. Lanjut atau tidak, jika kau putus sekarang, kau akan kehilangan 1 juta. Tapi jika tidak, semua uangku adalah milikmu. Jika kau perlu, aku bisa segera mengatur orang untuk melakukan pengalihan aset. Shen Yuiwei sudah merencanakan semuanya dan sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Melihat keraguanku, wanita itu mendekat ke telingaku dan berkata, tentu saja, orangnya juga milikmu. Kakak tidak perlu lagi melihat fotoku di tengah malam. Shen Yuiwei, aku memegang lengannya. Wanita itu mengerutkan kening dengan sedih, mengangkat tangan kanannya yang sedikit merah dan bengkak. Sakit. Tidak apa-apa, aku merasakan penyesalan yang mendalam. Tidak apa-apa. Tidak bisa makan. Kau suapi aku, ya? Di luar jendela putih malam, orang-orang datang dan pergi. Setiap kali Shen Yuiwei, jantungku berdebar kencang. Setelah makan malam dengan hati-hati, aku benar-benar tidak tahan dengan tatapan Shen Yuiwei yang terlalu panas. Mengubah topik, ayo pergi, bersiap untuk rapat. Sedang rapat. Semua orang khawatir tentang tangan kanan Shen Yuiwei, dia dengan sungguh-sungguh mengatakan, dicakar anjing kecil. Lu Cheng melihat ke samping, ingin menyembunyikan kepalanya di lubang meja, menyiratkan sesuatu. Anjing apa? Apakah kita pernah bertemu? Shen Yuiwei. Aku tidak bisa menahannya, ekspresiku datar. Aku dengan lembut menyodoknya di bawah meja. Rapat sore selesai, semua orang berangsur-angsur keluar. Aku menyadari bahwa Shen Yuiwei tidak melakukan apa-apa, tidak membereskan materi, juga tidak berniat pergi. Matanya terus menempel padaku, mata yang indah berkilauan. Kakak, ayo pulang. Aku berkata, baru jam 4. Shen Yuiwei berkata dengan santai. Biarkan mereka istirahat hari ini. Aku samar-samar merasa bahwa, pulang, Shen Yuiwei ini tidak benar. Baru saja akan menolak, aku mendengar dia perlahan berkata, jika kakak tidak pulang denganku, aku akan sangat sedih. Apa yang harus dilakukan? Setiap kali aku sedih, aku ingin membuat karyawan lembur untuk rapat. Aku belum berbicara, di luar pintu ruang rapat terdengar teriakan serempak. Pulang dengannya. Yang paling bersemangat berteriak adalah Lu Cheng, ternyata mereka semua belum pergi. Bersembunyi di pintu mendengarkan, aku terpaku di tempat, beberapa orang terlihat masih hidup. Sebenarnya sudah pergi untuk sementara waktu. Aku diam-diam membuka tas hitam yang baru saja dia beli di supermarket di bawah. Setelah mencari tahu apa isinya,
Aku segera bangkit dan berjalan keluar pintu. Baru saja menyentuh gagang pintu, dari belakang terdengar pernyataan Shen Yuewe, "Kakak mau kemana?" "Keluar mencari udara segar, akan segera kembali." Shen Yuewe melirik meja. Tas yang sudah dipindahkan, saat aku baru saja membuka kunci pintu, dia datang dan menutupnya. Berpelukan di pintu, "Kakak, anak yang berbohong bukanlah anak yang baik." Di depanku, Shen Yuewe perlahan melepas jaketnya dan membuka kancingnya. Air mata dengan cepat memenuhi matanya. "Kakak meninggalkan masa mudaku, apakah kamu ingin meninggalkanku sekali lagi?" Penjelasanku yang pucat, "Bukan itu maksudku." Air mata wanita. Pemicu gairah pria. Begitu Shen Yuewe menangis, aku merasa seluruh dunia berhutang padanya. Entah kenapa, aku ditarik ke kamar tidur olehnya. "Kak, tahukah kamu, saat mata tidak bisa melihat, indera lain menjadi lebih sensitif dari biasanya. Jadi, setiap godaanmu padaku saat itu adalah tantangan bagi batasku." Baru saja aku merasa sedikit kasihan. Aku menyadari Shen Yuewe sedang menggunakan dasiku untuk mengikat mataku. Nadanya lembut tapi tidak bisa ditolak. "Kakak nakal, harus membayarku." Cium aku, 7 kali. Tidak boleh kurang satu pun. Sentuhan lembut terasa di bibirku. Udara di dalam ruangan semakin menipis. Di luar mulai turun hujan rintik-rintik. Dahan-dahan pohon bergoyang tertiup angin. Tak lama kemudian, hujan semakin deras. Hujan turun dengan deras. Burung-burung berkicau pelan, memenuhi dunia, hingga fajar. Menyegarkan jiwa dan raga. Pemandangan langit biru ini, penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran indah. Cinta, jurang yang sangat dalam.